Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Destiani Trizulaikha, NIM 214202491. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Perkembangan, yaitu mempresentasikan tugas-tugas dewasa pada masa awal hingga masa akhir. Psikologi perkembangan masa dewasa awal sampai dengan dewasa akhir. Yang pertama, itu ada psikologi perkembangan masa dewasa. Jadi psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan juga tertutup pada manusia hidup, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Dalam perkembangan masa dewasa, seorang individu itu mulai dari masa dewasa awal hingga akhir pasti mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya, baik yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri maupun yang diarahkan ke penyesuaian pada lingkungan. Yang selanjutnya ada B, pengertian dewasa. Istilah dewasa ini merupakan organisme yang telah matang. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, masa dewasa ini adalah masa atau waktu yang paling tepat dalam waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan. Masa dewasa ini biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun. Dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu bereproduksi. Menurut Elizabeth B. Harlock, membagi masa dewasa ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada masa dewasa awal, yang kedua masa dewasa madya, dan yang ketiga ada masa dewasa akhir. Yang pertama, periode awal dewasa atau periode dewasa awal. Jadi periode dewasa awal ini adalah masa peralihan dari masa remaja, dari usia 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal ini berada dalam tahap hubungan yang hangat, yang dekat dan juga komunikatif dengan atau tidak melibatkan konteks seksual. Jadi menurut seorang ahli psikologi perkembangan, orang dewasa muda itu termasuk masa transisi atau dia mengalami perubahan, baik transisi secara fisik, yaitu yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya kecil menjadi besar, atau transisi secara intelektual, secara pola pikirnya, secara kecerdasannya, dan juga serta transisi peran sosial. Jadi perkembangan sosial masa dewasa awal ini adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Ciri perkembangan dewasa awal, yang pertama ada usia reproduktif. Usia reproduktif ini adalah usia yang matang untuk seseorang itu berumah tangga atau menikah, yaitu, dan juga yang B, usia pemantapan. Di sini dia mantap, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan keluarganya. Yang C, usia banyak masalah. Yang D, adanya ketegangan dalam hal emosi. Karena tadi banyak masalah di usia ini, tentunya emosinya akan terpakai di sini. Yang E, ada perubahan nilai. Yang F, keterasingan sosial, mulai dari yang awalnya dia mengalami menjalani pendidikan formal lalu terjun ke pekerjaan, tentunya orang-orang baru akan terlibat di sini. Yang G, ada masa komitmen. Di sini dia mempunyai tanggung jawab, yaitu dalam pekerjaan misalnya atau dalam pernikahan. Yang hanya ada masa kreatif. Masa kreatif ini adalah mungkin dia ingin melakukan keinginan-keinginannya atau cita-citanya yang ingin diwujudkan di sini. Lalu tugas-tugas perkembangan dewasa awal, tugasnya adalah yang pertama memilih pekerjaan. Tentunya pada orang yang dewasa ia harus memilih pekerjaan. Yang B, itu memilih teman hidup, tentunya adalah menikah. Dan yang C, membesarkan anak dan mengelola rumah tangga. Yang D, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang E, memikul tanggung jawab sosial. Memikul tanggung jawab sosial ini di sini adalah misalnya seorang dewasa standar 17 tahun, dia akan mendaftar atau memiliki KTP. Lalu jika ingin berpergian keluar, dia akan memakai paspor. Lalu yang F, ada memperoleh kelompok sosial yang seirama. Misalnya dalam hal pekerjaan, tentunya yang seprofesi di sini artinya adalah seirama. Yang kedua itu periode dewasa madya. Masa dewasa madya ini adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Jadi tugas-tugas perkembangan dewasa madya ini adalah yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Perubahan fisik di sini adalah tentunya dia semakin melemah. Lalu adanya penyesuaian diri terhadap perubahan mental, adanya penyesuaian diri terhadap perubahan minat,
Adanya penyesuaian diri terhadap perubahan hubungan sosial yang tadinya sangat diperlukan pada saat muda, mungkin dia adalah yang paling berjasa, tapi pada saat tua yang fisiknya lemah mungkin tidak lagi digunakan. Terus penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan, adanya penyesuaian diri terhadap pola keluarga, terus adanya penyesuaian diri terhadap diri sendiri, penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan. Tentu pada usia ini tidak jarang, apalagi orang Indonesia itu kehilangan pasangannya, maksudnya adalah meninggal. Lalu menyesuaikan diri terhadap menyongsong masa pensiun dan juga menyongsong masa tua. Yang ketiga ini ada periode dewasa akhir, fase lanjut usia yang dalam Islam disebut arzal al-umur atau disebut juga dengan suyuk, yang berarti fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya, mulai dari usia 60 sampai dengan meninggal. Jadi tugas perkembangan pada dewasa akhir ini yang pertama adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Tentunya fisiknya semakin menurun, atau kadang-kadang orang yang berusia dari 60 tahun sampai meninggal itu tidak jarang dan banyak juga yang memiliki penyakit. Misalnya adanya perubahan penampilan pada wajah, misalnya pada wanita menggunakan kosmetik untuk menutupi tanda-tanda penuaan pada wajah, pada bagian tubuh khususnya pada kerangka tubuh, mengerasnya tulang hingga tulang menjadi mengapur dan mudah retak atau patah. Lalu yang kedua ada menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Pada masa pensiun ini tentunya aktivitas seseorang itu akan berkurang, jadi dia akan lebih memprioritaskan diri kepada istirahat atau melakukan aktivitas-aktivitas ringan di rumah. Yang keempat ini ada menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar. Yang kelima membentuk pengaturan kehidupan fisiknya yang memuaskan, Yang keenam menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Jadi kesimpulannya, usia dewasa ini adalah akhir dari usia kehidupan manusia dalam segala aspek dan warna-warni kehidupan yang telah dijalani dalam kehidupan. Kehidupan dewasa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu disyukuri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.